Itulah ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Kita jadikan ayat itu sebagai pondasi cerita kita pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gufron yang saat ini berada di Batam. Beliaulah yang langsung menjemput saya dengan Pak Haji Sukri, Pak Haji Bapak Haji Erizal ke Padang. Tetapi dia mendapatkan suatu nikmat bahwa beliau dimutasikan ke Batam. Tentu saja jabatannya naik ini. Beliau adalah Ananda Izamiyah yang lahirnya tahun 1973. Jadi anak saya. Jadi walaupun dia kepala PU, saya tidak panggil bapak. Saya panggil nama saja. Karena dia sama dengan anak saya umurnya. Mudah-mudahan di tempat yang baru dia semakin eksis, keluarganya bahagia, anak-anaknya jadi anak saleh. Saya lihat di video call tadi dia menangis. Pak, maaf amboyo pak, tidak bisa ambo menangah pak mengaji. Tidak ada nak. Itu kalau anak jo bapak Pak. Mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua ini. Amin ya rabbal. Yang dihormati segala nenek mama, baik nenek mama orang Melayu, baik nenek mama orang Minang. Itu sair yang tabuh jo page tungke cie tuga cie. Artinya apa? Ya kan? Bahwa orang Melayu dan orang Minang itu adalah saudara serumpun. Agih-agih hendak bacarai. Orang Minang banyak hidup di bumi Melayu Lancang Kuning ini. Pekanbaru Kota Batuah, Pekanbaru Kota Madani. Mudah-mudahan Allah memberkahi penduduknya semuanya. Amin. Yang dihormati segala nenek mama urek tunggang nan bacurek cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya di gampo indak tabokek kan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu. Badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana. Semoga pimpinan-pimpinan suku yang terdiri dari nenek mama ini tetap berbadan sehat dan bermental kuat, dapat mewariskan akhlak yang baik kepada anak kemenakannya. Amin. Nanambo hormati bundo kanduang Wirid Yasin, ibu-ibu PKK Dharma Wanita, juga saya tidak tinggalkan ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Semuanya disebut bundo kanduang. Limpape rumanan gadang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Ko idui tampai baniai, ko mati untuk banazar. Orang nan cadiak candokio tahu didahan kamaimpo, abeh jorantiang kemencucut. Itulah beliau bundo kanduang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan di kuali,
masak kalio si kuah kabau arum setahun perjalanan. Dek abad beliau batana puntuang dielo disuruti kayunya kalupa pisang masaklah nasi jugulainya lorong dek nasi nan di tanah bareh 10 tambun Aceh di kakak ujung dairi diindang indak barata ditampi indak badada masih de ambun tengah malam lambok de paneh tengah hari sagantang bare di tanah kanyang laurang sariaunya kok tamakan diraso nasi 3 tahun ta indalapa kok tak cubo jo raso gulai 5 abad taraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan tukang masakan kami tadi ambo makan jo pange pade daging jo ayam bumbu jo anyang antimun toge dan kacang panjang karambie untuk kinconyo harum ditambah jo ikan salai yang berasal dari Sungai Siak. Kemarin yang baru dapat digoreng saya memakannya di Kampar atau disebut juga kabupatennya apa itu? Ya, Kabupaten Kampar, kemudian desa Sungai Paga. Jadi Riau lah banyak ditampuh de orang gaek go dalam hari 1 tahun go. Ba mangko itu kini baru Ustaz ko ke Riau nyolah bauban mangko viral. Kutiko mudo orang Riau ndak tahu, orang Bengkalis ndak tahu, orang Batam ndak tahu, orang Pekanbaru ndak tahu. Nyo masuk anda anak-anak ambo ka YouTube, nyo caliak de orang. Kecil orang banyak, kita undang nyolah Ustaz kelera aku ke masjid. Maka sampailah ambo kamu saji gofron malam kini. Lai sehat siapa apa ibu. Tapi jangan optimis mana, karena nanti mati jo. Calialah. Barana sehat awak mati. Ustaz Ristawardi mati. Ustaz Abdul Samad mati. Ustaz Mustafa Umar mati. Ustaz Dasman Yahya mati. Ustaz Khalid Bassalamah mati. Presiden mati. Lah biar enggak guru itu Pak. Ini kaum muslimin. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, karena semuanya kita akan mati. Apa kata ayat tadi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri kita ini tahu sudah berapakah persiapan bekal untuk hari esok. Kenapa harus begitu perhitungan kita dengan cermat? Saya sebulan yang lalu diundang mengaji ke Duri. Cie senyum Pak. Ini terkait emosional dengan anak saya sama dulu di pesantren Diniyah Putri di Padang Panjang. Ayah datang jo ayah ke Duri yo. Nyambo nang ketua musaji. Ketua musajinya perusi Pak. Ya kan? Mungkin laki-laki zinan ndak ada peminat jadi ketua kan. Iko kerajaan ndak gaji kada ce. Ada gunanya kada ce. Ya kan? Jadi apabila seseorang telah mengukur dengan materi, maka dia akan malas mengurusnya. Jadi pengurus musaji gufron go orang-orang nang masuk serugos. Ya kan, ambolie tadi ada basi-basi tagak kok dibangun musaji go jelai. Mangko malam kini beko curito ambo untuk mengumpuan nimpa menyudahan bangunan doa. Bisa tak malam kini kita kumpuan piti untuk penyudahan itu? Nyoa tu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad.
Ya kan, untuk hari esok. Karena hidup di dunia ini yang saya dengar di dalam pengajian Buya Hamka, dalam OTW saya dari Padang ke Duri itu, apa kata Buya Hamka? Setiap anak yang dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan 10 hari, ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, anak itu seragam jawabannya, sama pendapatnya. Walaupun sekarang ada dia yang musyrik, ada dia yang kafir, ada dia yang munafik, ada dia yang Kristen, ada dia yang Hindu, ada dia yang Islam, ada dia yang Buddha, ada yang tidak beragama sama sekali. Itu ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, semua anak itu menjawab. Pertanyaan Allah begini, alastu birabbikum, apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, Donald Trump, Joe Biden, Stalin, Hitler, Firaun, Namrud, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY, Ristawardi, Abdul Samad. Semuanya menjawab, qalu, berkata semuanya, qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, kami jadi saksi ya Allah, dan kami akan menyembah dan mengabdi kepada Engkau. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, tidak semuanya menepati janji. Ini bisa kita lihat ketika dia lahir, tangisnya itu seragam, Pak. Sejak dari Nabi Adam menindak, karena Nabi Adam tidak punya ayah, join dua. Yang dihamilkan oleh ibunya ketika lahir itu, biar dia orang Barat, orang Jepang, orang Australia, orang Indonesia, orang Riau, sama saja tangisnya. Tangannya tergenggam, mukanya merah, kakinya terangkat. Kenapa? Karena dia takut apakah janji ini akan tertepati atau tidak. Makanya mengia, aduh ibu-ibu selama kau melayan anak bayi nantanginya itu, mama tak jadi mau bayi ke pasar doh, tak dibalian kue doh. Lihat doh anak lain lagi tangi itu. Dah ada, sama saja Pak. Orang Barat, orang Jepang, orang Islam, orang kafir, orang musyrik, tangisnya satu saja. Tangannya terkepal, mukanya merah. Lalu sekali Bapak, mulai mau ngaji lalu dari Padang tu mau datang awak lalu. Bapak, jalan. Konon ko ele suara ustaz mengaji nak. Jamaah Masjid Gufron itulah lalu si jemaah tu sudah lah. Sedang itu suara ustaz di muka lo duduknya lalu ya. Mengalah datang ke saji. Jalan lo lah bu. Ya kan? Kalau lalu ambo assalamualaikum selai. Jadi itu mencari ambo. Ya kan? Jadi semua kita ini terikat janji dengan Allah akan patuh kepadanya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang terjadi. Ya kan? Jadi bagi kita yang telah berusaha, kita akan berusaha ini Pak. Iblis tetap juga berusaha menyesatkan kita. Berapa taatnya kita Pak, berapa ilmunya seorang kiai, berapa tingginya pengalaman seorang ulama, iblis akan datang menyesatkannya. Itu harus disadari. Makanya setiap saat kita ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Kalau ada ingin membaca lagi yang lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada.
Aku berselindung kepada Engkau ya Allah yang maha tempat meminta bagi kami, tempat kami bergantung dari kejahatan setan yang dengki kepada kami. Jadi dasar setan menyesatkan kita ini Pak satu saja, dengki. Apa yang mereka dengkikan, ya kan? Karena mereka tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Padahal secara urutan umur mereka lebih tua dari manusia. Mereka diciptakan lebih dulu oleh Allah. Tapi Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Allah itu menyampaikan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi menjadi khalifah. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Allah hanya percaya kepada manusia untuk jadi khalifah, lihatlah calon-calon legislatif yang telah ada fotonya di tepi jalan. Biar dari Demokrat, biar dari Nasdem, biar dari PDIP, biar dari PSI, biar dari PAN, biar dari Partai Umat. Tidak ada nani pilih cik orang tu. Kenapa iblis tidak pede membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh. Jadi yang dipercaya oleh Allah itu manusia. Kalau ada adik-adik ambo, anak-anak ambo na muda tapi liah baik zuak, Allah deklah percaya kawak jadi khalifah, bana-banalah karajo tu nan disuruh Allah. Iko banyak pak, kutikonyo ka dipilih apa kamu saji nyobao lapi 6 guluang. Iya kan? Kira orang memilih ndak dapatnya suara sinan nyo japui lo lapi ko balik. Ini apa ini? Ya kan? Ini orang tidak ikhlas mujo lai lapi kok semen tu babunya pulang. Ini bapak. Kan? Jadi Allah percaya kepada kita. Kami doakan adinda, ananda, keponakan saya yang akan maju, saya doakan terpilih. Amin. Tetapi peganglah amanah itu menurut aturan Allah. Ada aja Pak, ketika inyo ke dipilih itu, nyo bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya ayat hilang kursi senyaman. Lalu ketampai dipilih dulu nyo naik ke contohnya kate. Tak ada menyapu orang nan di luar. Padahal nan menduduk anyo sinan adalah orang banyakin. Ya kan? Jadi khalifah itu bagaimana? Berbuatlah dalam amanah yang dipertaruhkan kita mengambilnya dari suara masyarakat. Sekarang kita telah dapat, maka dijalankan amanah itu menurut aturan yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena kekuasaan kita 5 tahun itu hanya dipinjamkan oleh Allah. Bisa saja 5 tahun yang ketiba tidak terpilih lagi. Orang-orang ustaz sebagai kami kau pak, adanya nan satu maju. Nah biasanya nyo rajin pai wirid lah tapi lihat ndak boleh. Kutubah Jumaat ndak datang alasan reses dinas luar. Ya kan? Ndak ada leh. Wirid garanti. Ya kan? Sebab nyo kaji gadang uang reses lepas pelok musaji. Itu kajiannya lah pitih jo. Ndak pai-pai nyo kutubah leh. 5 tahun nang katibo ndak nyo pilih orang. Ya kan? Malamar lo ke musaji ndak diterima di pengurus leh. Itu sana. Ya kan? Ini bapak-bapak. Selama 5 tahun tu indak pula tabuai rumah bagai. Nanya bali oto bautang lah tu. Ini bapak-bapak. Kiranya ndak terpilih utang oto alulan saya nyo ambil le orang milik. Sudah tu bini lari jo pacar lamonyo. Sama sansaro. Jadi banyak masalah yang ditamui dek manusia ko. Kalau nyo memaci amanah
tapi tidak mau kaum muslimin dengan benar memegang amanah itu, maka apa yang dia dapatkan akan membawa kesengsaraannya dalam hidup. Itulah sebabnya kita disuruh hijrah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang, bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Dia lagi panjang umur, mulai duit jual di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Kini awak kan sehat sadonya kok. Tapi lebih ambo tadi dapat ikan salai itu, bertambah kesehatan ambo ni. Iya kan? Tapi bisa tak sesudah mengaji kok, tengah malam kok, salah satu dari awak meninggal? Bisa tak? Bisa. Pagi subuh besok cek pengurus masjid Gufron kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang mendengarkan tausiah di Masjid Gufron tadi malam. Jam 00 dini hari beliau terjatuh di kamar mandi, diangkat oleh anak keluar, tiba di ruangan tengah tidak bernapas lagi. Sekarang jenazah di rumah duka, sudah salat subuh ini, mari kita pergi melayat bersama-sama. Itulah tanya-tanya Pak. Siang enggak. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji itu. Itu contoh. Jangan takutlah nambah sanda. Ya kan? Jadi bisa saja begitu. Makanya ketika kita sehat ini, jangan dibuang-buang waktu hijrah kepada yang lebih baik. Ibu, Bapak, kalau pengurus berencana ya dengan organisasi kemakmuran masjid ini, itu untuk apa sebenarnya? Memperluas bangunan. Karena masjid kita ini hendaknya semakin asri, semakin indah. Kalau untuk jamaah Masjid Gufron, ini sudah ramai ini datang. Iya. Tapi kalau dimasukkan jamaah ini ke Masjid Raya Sumatera Barat, kalun sampai 2 sahur. Belum sampai 2 sahur. Tapi untuk masjid kita ini sudah ramai. Ada pula di luar Pak? Ada. Alhamdulillah. Kalau ingin melihat saya wirid, kan ada di YouTube. Untuk apa diundang lagi? Jadi semua pengurus masjid, ya kan? Semua kita-kita yang telah terbiasa salat berjamaah, kita tahu bahwa mendengar wirid di YouTube beda dengan datang ke masjid. Saya yakin kan ada jamaah masjid musala, masjid tetangga ya kan? Ya kan? Ada enggak masjid lain ke sini gini? Ada. Kalau enggak ada sarami kok gitu. Iya kan? Nah, jadi ada jamaah masjid lain, masjid tetangga, musala, iya kan? Dan ada juga mungkin jamaah ini mudah-mudahan tidak begitu. Adonan sekadar menjadi ustaz. Nang kaji ustaz kau tak kanyo dangan. Ya kan? Besok nyo buik juang kelamak di nyo balik. Ya kan? Indak amalan kaji ustaz petang kawan kecil temannya. Kaji nanda ulu je teman. Kalau dipaturi yang kecil ustaz tu ndak bisa menggari awak. Kok iyo salah awak masuk neraka kalau sama nak awak seorang saja. Yo kalau laju itu tekad tu jawab. Memang masuk neraka tu nak ada seorang tu. Bersama. Tapi lahir talok. Ibu-ibu muda sebenarnya ndak usah masuk neraka gini lah. Besok kan memasak.
Kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, iya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi juga tiak kali mau ini. Ni kan. Kalau tidak kasih junjuang datuk tu, lapis ke Pulau Kijang ni. Itu baru sendok sendok angin, apalagi neraka. Ya kan? Jadi tidak usah kita tiru itu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedahsyatan api neraka. Karena api di dunia ini dibasuh 100.000 tahun masih panas lagi sampai sekarang. Apalagi api neraka. Jangan kita takbur masalah api neraka ini. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita berikan untuk jalan Allah itu bukan pahala saja akan diberi oleh Allah, ya kan? Tapi akan diganti oleh Allah benda-benda itu kembali. Kita lihat ketika orang hijrah bersama Nabi ke Madinah, itu orang Arab Makkah itu rata-rata saudagar, Pak. Sampai sekarang kita lihat saudagar ini kelebihannya dari petani apa? Lebih-lebih kalau petani di kampung Ambo kan petani ubinya, Pak, kacang tanah. Kalau di Riau kok dia ada Allah tanah bisa menanam sawit. Kalau di Baso tidak bisa, Pak. Daerahnya dingin, tak bisa sawit ditanam sana. Maka tanaman muda itu acok, Pak, ketika panen harganya turun. Jadi orang tani itu, Pak, indah taruh dompetnya besi piti itu. Tapi dia lah tak biasa lomo itu tidak bahat. Karena dia tidak pernah pergi ke tempat yang ramai. Orang berjualan saudagar itu berpiti taruh. Walaupun piti itu piti modal. Namun bisa dipakai sebentar. Apa keperluan kita? Iya kan? Para jemaah, orang yang pergi hijrah itu ada yang punya toko 8 pintu, ada yang punya kebun korma 1000 hektar. Itu tidak bisa dibawa karena kita dikejar oleh musuh, yaitunya kafir Quraisy. Jadi yang dibawa iman. Makanya hijrah di zaman Rasulullah itu, kalau kita baca Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, siapa yang pergi hijrah bersama Nabi itu? Bukan sembarangan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mampu berhijrah. Baru sesudah itu wahajaru, dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Karena mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya. Mereka pergi membawa tulang 8 kare sekesinan, kaki, tangan, siku, mata kaki, pau. Tapi tiba di Madinah, apa yang terjadi? Karena mereka taat, cinta kepada Allah dan Rasul, orang Madinah itu juga kaya-kaya ternyata, Pak, yang telah Islam itu. Saudaraku yang datang dari Mekah, jangan cemas, kebun korma kami 20.000 hektar, separuhnya untuk kalian, separuhnya untuk kami. Binatang onta, kerbau, kambing, domba kami jutaan ekor, sebahagian untuk saudara kami yang datang dari Makkah dan sebahagiannya untuk kami. Bini kami, bini ndak. Ini bapak-bapak. Ya kan? Itu. Begitu. Akhirnya orang yang membawa iman tadi yakin, seyakin-yakinnya diganti hartanya yang tinggal itu oleh Allah.
terbentuklah ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar itu, maka kaum muslimin yang terhormat di sanalah berdiri. Yang pertama nama kotanya dulu Yasrib, sekarang yang kedua diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah. Kita ingin pula seperti itu, maka orang Pekanbaru di samping dulu kota bertuah, ditambah lagi sekarang kota Madani, itu berasal dari nama Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita seperti itu juga di negeri kita ini. Kalau kita mau meniru hijrah Rasul dan hijrah para sahabat. Kebanyakan awak kini hijrah ganji lo pak, bertinggal bini tu, awak di rumah bini mudo selesai. Itu kan pindahnya namanya, hijrahnya. Tapi hijrah tidak selesai pada itu. Dia kan di rumah bini tu, kau ada anak beranam bertujuan, dia sedang kuliah pak, sedang di SMA, iya kan? Nampak lo berusi rancak jalan nikah lo awak sinan. Dek bini nan baru koyo mudo, kulitnya tagang, ya kan? Dia bahenol, bentuknya cantik, nan lah bentuk taruang bawa kau tinggal je lah. Anak banyak sana. Apa sobok di simpang pasar bawah tu? Dek isteri dah. Ambo nak melarang udah berbini. Sebab dalam Al-Quran laki-laki berhak nikah 2, 3, 4. Saya juga tahu itu. Tapi pulanglah udah. Kalau nak ke bergaul suami istri malah indah malah. Tapi udah pulang. Bayarkan nafkah lahir untuk anak-anak kita. Anak kita sedang butuh biaya dah. Ya kan? Anak kecil suaminya yang kurang ajar tadi. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cik lai. Itu hijrah aja namanya. Tapi hijrah yang tidak benar, yang tidak betul. Jadi hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, taruhannya nyawa, tapi dilalui oleh Nabi. Apakah berhasil orang kafir menangkap Nabi untuk dibunuh? Menangkap Nabi untuk dirantai? Menangkap Nabi untuk ditahan? Tidak. Kenapa? Allah membantu beliau. Ada orang bertanya, orang-orang kafir kau nyokoknya bunuh saja Allah banyak Ustaz. Mati saja sadonya. Tidak ada jihad awak pak. Tu meracak kudo pandai awaknya sama orang sado, orang bisa. Jadi hidup ini harus berjuang. Anak bujang sebarang anak gantengnya, kalau aniang saya bersuruh nak gadis hendak kerapik bini tu je. Seindak-indaknya bertanya ke madi barang nomor rapi di madi dan tinggal aja. Ya kan bertanya jangan bentuk harimau damam saya nak gadis. Ya kan? Sebab padusi sadonya banyak pamalu harus dimulai dia pak. Ini terdengar di kalian yang tu. Jangan yang tu betul. Dia laki cewek kok. Iya kan? Bukan seindak-indaknya betulannya. Atau lawan jaliaknya galak lah. Hanya tanda ya waktu. Kau dah nan menyudah kau ganteng orangnya. Hanya selidik lah di mana tinggal. Ya kan? Bekolah sama-sama nikahlah jangan pacaran. Kecil Ustaz Samad orang pacaran ku habis hari 5 tahun sama je kredit Honda. Itu kecil Ustaz Samad. Ya kan? Ibarat orang memasak gulai kalio lah nyo cubo-cubo yo kuah kok. Ala pucik saya daging. Ya kan? Dia acuk mencuba kuah kalio ko talon song. Ya kan? Talon Lai tahu talonsong, iya kan? Berzina, awak pacaran baru, hamil,
Orang tua khawatir akan dapat malu, tapi juga malu. Dinikahkanlah anak ini, sedangkan dia sudah berisi perutnya 4 bulan. Ya kan? 5 bulan, 6 bulan. Sudah nikah 3 bulan lah ia nak berusi. Dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Untuk itu kepada ananda kami yang perawan, ya kan, hati-hatilah nak. Kalau laki-laki mencilok, inyo ndak membau. Tapi kalau padusi mencilok, inyo membau. Kalau ini sudah terjadi, kita sama dengan payung di Sumatera Barat, tuduang namono. Ba'a payung ke Ustaz? Payung narancak tu bisa dikambang. Tapi kalau anak gadis lah hamil dulu sebelum nikah, tu samo jo payung tagaje pasak. Indak ke kambang-kambang lagi kucui apalah ke gunonyo. Ini kalau terjadi, maka kita hijrah dari pacaran. Jangan terus kalau sudah sama jatuh hati langsung menikah, kita dapat yang orisinil. Ya kan? Tapi kalau pacaran 6 bulan, itu enggak lah pucik gulai kelio tu. Enggak sama lero rasanya. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak muda kami yang suka pacaran, hijrahlah. Jangan pacaran juga, langsung menikah. Kami tidak ada Ustaz apa bisa timbul cinta. Yang menimbulkan cinta itu Allah nak. Apa dulu ke nikah, ya kan? Nyo jodohan dek ayah jo induk jo anak mama. Dek lalamo di Padang, lalamo ndak basuh anak mama kok. Ya kan? Kecik ayah ambo kang calik dulu anak mama tu ndak usah lain ndak lupa Pak. Kalau ambo calik dulu masuk ambo ke Padang, anak mama ambo tu rambutnya geritiang yo Pak. Iyo. Galaknya berpiciang yo Pak. Iyo. Giginya halui-halui co. Gigi manci yo Pak. Iyo. Galaknya berpiciang yo Pak. Iyo. Ya kan? Laba tamu jo ambo sudah nikah ku iyo mode itu bapak-bapak ini. Jadi ambo walaupun nyolah meninggal, ambo mendoa ke Allah tarwih. Ya Allah, masuklah ke surga istri ambo. Lepaskanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Terimalah amalnya ya Allah. Dan kalau nanti masuk surga pula saya dengan izin engkau, itu jolah bini ambo ya Allah. Itu doamu Pak. Tunggu nak mau ganti-ganti sampai gini. Kan? Bamangko itu keinginan Ustaz bini Ustaz di surga nyorancak Pak. Hanya bawa umur 9 balik nanti di surga dia. Mati kalau umur 6 sampai Pak. Kalau masuk surga Pak, perempuan itu kembali seperti anak gadis umur 19. Kulitnya putih bersih, tingginya 60 hasta. Beda dengan kita laki-laki, kita 70 hasta. Kulit putih, wajah 25 tahun. Perempuan kulit putih dan jangkung, wajahnya 19 tahun. Jadi nama hitam-hitam kalian kau sabar sana. Nanti kalau lagi masuk surga putih, tapi kok masuk neraka tambah kalian. Tabaka. Atau nama pendek-pendek kau sabar sana. Nanti di surga jangkung. Ya kan? Jadi rancak istri Ustaz. Menurut ambo yo Pak. Ambo nak minta persetujuan apa lah. Karena cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Ibu-ibu siapa laki-laki terganteng di dunia? Suami saya. Alhamdulillah. Jangan orang lain dikatakan ganteng.
Siapa perempuan tercantik di dunia, Pak? Jawablah, istri saya. Kalau tidak cantik menurut kita, kita pasti tidak mau dulu menikah dengannya. Dan tidak ada penyesalan hendaknya dalam hati siapa saja yang nikah dengan kita. Kenapa? Kita menikah itu izin Allah. Artinya apa? Kita dijodohkan Allah. Jadi ibu-ibu jangan ada, kalau ada sedikit hati tersinggung, de manyasa mana dengan kawin sudah. Itu artinya kita mengupat kepada Allah. Kalau ada yang tidak betul apa yang dia lakukan, lihat dari sudut yang lain. Ya kan? Pasti banyak kebaikan yang lain dari kejahatan yang ada di tubuhnya. Banyak kebaikan-kebaikan lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Kalau di Hijriah umur saya sekarang sudah 73. Tapi di Masehi baru 71. Jadi tahun Masehi kok nyobo-obo wang mudur. Tahun Hijriah ingin wang lagai. Dake-dake laga muzaji. Jadi tahun Hijriah ini benar. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini, dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari, dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bara bulan le apa ke nikah, Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan nak Pak juga. Nam baru bulan apa ke Pak Bali. Anak apa lah bara bulan umuannya. Lihat ada orang bertanya, bara matahari umur anak apa Pak? Ya kan? Bara bintang umur anak apa Pak? Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, tapi bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya. Kalau hari terang bulan, Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar, maka ikan itu saling mengejar cahaya, maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu, Pak. Maka ikan itu menuju lampu tadi. Dia berkumpul di sekitar kapal itu. Makonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak, jariangnya masuk ke dalam lautnya. Dia akan lama na jariang kok. Adanya enggak. Nyo buang sekalawi. Dek nelayan ko cie sepantangannya. Dibuang ke laut boleh jariang tapi dipanggang jan. Apa doa dia wak panggang jariang ko na narum tu di toko dia dia semalado ya. Ada orang ke laut ndak boleh jariang ko dipanggang. Bu, lain tak mengantuk ibu? Ambo buat teka-teki cik boleh? Manan tu onde-onde je lamang. Aku lah melihat YouTube mah. YouTube onde-onde bu. Bapak itu keteknya lah bauban. Lamang lah kadang bawa duangnya lah. Jadi karena Masjid Gufron ini dalam tahap pembangunan, ya kan? Maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sampili jadi pemurah. Dari imak pemurah. Kalau di kampungmu di Baso Pak, hemat itu kerencak.
ya kan, hemat. Tapi kalau imai, kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imai tujuh. Hari hujan payuangnya kapit. Tak aja ondanya ini. Kau makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalu dia musajid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan ditukar dengan iye. Kikir. Lai tahu apa nang kikir tu? Ada basi bulik sepanjang gua. Kasih orang lain nyogosoh sampai licin naninya aja nusa atau kikir. Nya menerima sana namu bersedekah ndak mu. Kalau hari raya korbannya menerima daging saya ndak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang saya tadi ndak ikut berkorban. Orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah, dia akan lancar. Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi. Sia nangka menangguang 5 karuang semen. Sia nangka menangguang 1/2 oto kasih, ya kan? Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal. Akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut, Pak. Orang kikir yang jatuh bangkrut itu. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari, Hanya perhatian dari Nabi nyopaci tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat, sudah assalamualaikum lari. Mangga je Nabi. Rasul kain nanambo pakai salat kuah. Salah konyo. Itu nang kari pakai de istri yang di rumah. Kalau lama-lama nambo di musajid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi. Beitulah Rasul supaya berubah hidup embo ko tawali dan embo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah hamba kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu nyoba ayat dari Nabi. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, tindak Rasulullah. Barakalinya meminta doa Nabi mengenyo jalan. Tapi akhirnya didoakan oleh Nabi kayo. Baranak kamba sekambiang itu tarui. Ya kan? Baranak kamba. Oh banyak 80 bukit. Saja kambiang ko lah banyak. Lalai salabah ko salat berjamaah. Masih salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak. Kini Rasul itu yang nyurus mungkin. Kalau salabah nang kini mungkin tak kambiang tu. Otonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Ya kan? Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini. Salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi. Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang, kalau kini namanya Basnas. Ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal.
Anak kecil salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayu dari cik je dua siku kambiang bo kini lah bo kambo agen kau orang bodoh lah mau dari caciang lah ya kan akhirnya salabah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah salabah katanya. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah tentu cepat diijabah oleh Allah. Karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik. Sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah Pak, paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tu Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali satu seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau satu saja, 1 pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, 1 dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang bapak ibu setelah malaikat maut ingin mencabut rohnya telah diperintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya, sebahagian hartamu itu infakkan untuk jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia Pak tidak begitu. Lah tiba malaikat maut barunya ingin berinfak. Ada ayatnya Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang kecil Allah. Ambo kambo infa'an ratu ambo sadonya le seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infa'an untuk jalan Allah, untuk musaji gufron. Deposito ambo dibantu kambo ambil. Ambo agian kamu saji gufron. Kabun gota ambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam, di Ujung Batu kambo jua kambo agian kamu saji. Taranak Jawi ambo di Padang Mengatih payo kumbo 7 tak niku ambo jua ambo agian ka musaji gufron. Awara kadangnya masjid gufron sudah tutup. Kalau yuado ramus itu ambo Allah menunda kematian. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan, tapi malaikat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau lah tiba ajal kata Allah itu tidak bisa ditunda lah. Allah sangat tahu, Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Itu bahasanya yang indah Pak. Tapi kalau dipindah ke bahasa sehari-hari, ambola mengen dia teh. Kalau kaba infak sabalun mati, kini malaikat maut lah mati. Wa angka ba infak. Aden tahu bana isiat yang kalau ditunda kematian ang sehat ang balik. Parangela muang tu balik. Lah tahu naden kini mati serang lagi.
Jadi kesimpulannya, berapapun banyak harta kita yang akan kita infakkan, tapi setelah malaikat maut hadir, Allah tidak mau terima lagi. Akhirnya pak ibu-ibu yang datang, kok ada tidak naraso-raso kemati sementara? Jadi sebelum itu datang berinfak. Kita caliak nang gadang dari itu balasan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, apakah itu perluasan masjid, apakah itu rumah tahfiz, apakah itu pondok pesantren, apakah itu gedung MDA, sama dengan menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tadi akan tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dari setiap tangkai itu 100 biji. Kalau 100 biji satu tangkai, dia 7 kali 100 berapa? 700. Berjalan kita keliling bumi Allah ini Pak. Ada bank, ya kan? Kita tanyakan ke bank itu, andaikan bunga bank ini halal, andaikan, apakah ada bank yang bunganya 700%? Tidak ada. Itu Allah yang mampu. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, mbak kecil orang awak nanange di tapi api dingin tapi aye. Tentu saja jamaah masjid Gufron, jamaah masjid Nurul Islam adalah musajiknya kayaknya bangun. Musaji An-Nur nan payuangnya nak kambang-kambang sampai gini tu, ya kan? Nyotiru payuang di Madinah, ndak kambang-kambang itu payuang tak aja pasar tu, tindak ke kambang-kambang lagi kucui apalah ke gunanya. Ya kan? Ini tidak ada orang tersapi di payuang kucui itu. Ini. Jadi menginfakkan harta itu sebelum mati, itulah harta yang dibawa mati. Ya kan? Cerita Buya Mka tadi kan lalu selesai lah ya Pak. Kalau lah ia ke dunia, sama mengea sadonyo, menyesali janji jo Allah. Kamairui angok waktu. Asakali irui sekali ambu itu Pak. Itulah hidup di dunia sabantanya. Samo jo mairui angok sekali itu oksigen itu diembuskan. Napas-napas selanjutnya itulah percontohan kehidupan akhirat. Kan sabantana hidup di dunia tu. Cie mairup napas, cie mambuyan. Itulah maunya hidup di dunia. Di akhirat yang akan kita namanya mati indah berakhir. Andaikan orang masuk neraka Pak, tidak berakhir. Coba bayangkan itu selama-lamanya. Kecuali orang Islam kau ada yang masuk neraka Ustaz. Aduh, bab itu barik dosanya dari palonya, masuk ke neraka lu. Istilah orang pesawat di pelabuhan transit. Akhirnya yang mau tanya jamaah Masjid Gufran, ada yang ingin transit di neraka? Langsung ke serugo. Makanya jangan sembilik karya. Bagaimana itu? Kata Nabi begini, Inna sakhiya qaribum minallah. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, qarib, dekat dengan manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dakik je Allah, dakik je manusia, dakik je surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dakik je neraka. Maka kita jangan kikir.
Kalau kikir dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari jauh dari manusia. Payah minta sumbang ke rumah sana jalan pajak tu jaguang. Kok jaguang buang ayahnya makan dia. Empilak ke aja. Beko nampak adanya lari ke dalam. Jadi jauh dari manusia orang kikir kan. Jauh dari Allah nama bayu nalai. Jusia awak ke berkomunikasi. Sedangkan nenek moyang kita saja bapak-bapak, kalau ingin engkau mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu, sandan ke nang gadang, gantungan ke nang tinggi. Nang gadang tu siapa? Allah. Yang tinggi itu siapa? Allah. Ya. Akhirnya Allah jauh-jauh. Baka bersandar ke nang gadang, baka bergantung ke nang tinggi. Penyebabnya satu saja, kikir. Bu, orang nalah pemurah ko bu pemurah orang, ya kan? Sudah tunya meninggal rupo di dalam kubur orang pemurah ko pak disambuangan jo pintu surga kuburnya tu. Kalau nampak dia awak kan sampai lahat tu. Bagi orang yang rajin bersedekah, salatnya baik, puasanya baik, disambuangan liang lahat tu jo pintu surga, barambu angin surga. Diperlihatkan pahala-pahala sedekahnya tadi. Ketika melihat pahala sedekah itu, manyasa je orang tu lain. Asasanya, bah mengko indah ambo tambah dari itu sedekah ambo dulu Pado piti ambo aduh. Lah eloknya pak lah pemurah, tapi mencari pahala dari dalam kubur ke surga. Manya saja nyalai, bamang kondak dem banyakan sedekah dari itu. Jadi biasanya saku awak ku kan sawa laki dah pak. Amang koringan awak memasukkan piti kemari. Ya kan? Kalau apa kemangaluan impak jangan dipilih jonan kete. Apa itu? Awak cari jonan 2000. Manyasa nanti. Lah masuk surga, lah elah masuk kubur, di pecalian dia Allah palo sedekah tu. Bangko 2000 sesari bangko ndak 10.000 Iya kan? Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalah orang sebilik kariang. Dah docik je nyepeliin dia Allah dalam surga tu kayaknya. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak. Jadi kalau dalam pembangunan ini masjid kita para jemaah, kita berbagi rezeki dengan itu. Untuk itu. Mungkin bapak juga dan ibu sudah melihat dan menonton potongan video saya ini dipiralkan pula ini. Akhirnya sampai video saya itu kepada atasan saya yang kami sudah sama-sama pensiun, tidak bertemu lagi sudah lebih 20 tahun. Jadi sampai kayaknya kepingan video kok nyot telepon nombor sekali. Buya Ristawardi je. Anda viral sekarang ya. Lah do ambo si viral do pak, nan si viral tu indu-indu gitu. Ikan galah. Bukan si viral aja, tapi viral. Ini. Buya, kita lama ndak silaturahmi. Rupanya banyak apa juga pak swalayan juga di Bandung, ya kan? Tolong nomor rekening ya biasa. Kalau mintanya nomor rekening nang kayaknya kirim ya. Ya kan? Karena dia mungkin mendengar kepingan video yang akan saya ceritakan saat ini, ya kan? Mengkotakan ada dia jalan wah aku betis gitu. Jangan sempirik karyang wak katanya. Mungkin padahal lama nak usul. Iya kan? Kaum muslimin, jadi ada anak laki-laki dari Amerika namanya Howard Kelly. Ini viral ini dia viral di YouTube. Dia mempunyai orang tua yang sakit-sakitan. Ibunya sakit-sakitan, ayahnya juga begitu. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam dengan baik. Apa kata ibu dan ayahnya? Howard Kelly, ya ayah ibu, rasanya usia kami tidak lama ini. Warisan tidak ada nak, cuma bahan makanan untuk setahun memakan. Itu yang kami simpan.
Kalau ini habis nanti engkau bekerja ya nak, jangan minta-minta nak. Apalagi mencuri. Orang yang minta-minta tubuhnya tidak cacat, dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Coba jangan Pak, kan ada orang mengali kubur, takali kubur lama, basuh tangkuraknya, ya kan? Orang minta-minta mau itu wajahnya di akhirat tidak pada giang, bentuk tengkorak tu. Jadi murah tu menandoi orang. Tapi kalau tubuhnya tidak cacat, dia minta-minta seperti itu dia. Mau nantakui Pak, kalau nak minta-minta kau layu orang bak kekurang je tidak ada. Walaupun tubuhnya tidak cacat. Ada orang lah kayu minta-minta Pak, minta pangkek, minta proyek. Ini kamu sini. Betul kan? Aku tak pada yang mukanya dia kira nanti. Apa kau tak takut ya kau lah? Ya kan? Meninggal orang tuanya. Setahun setelah itu tidak ada yang akan dimakan lagi. Perut ini lapar. Mencuri lebih besar dosanya. Meminta aja nggak boleh. Tapi tidak tahan dia nyolek mendoanya ke Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha bekerja untuk membasuh piring di rumah makan, belum percaya orang ya Allah. Jadi tukang parkir di pasar bawah, belum percaya orang ya Allah. Iya kan? Manga saja tidak percaya orang yang lah. Parui ambo apa ya Allah, daripada ambo mencilok izinkan ambo meminta untuk kadimakannya ya Allah. Nampak di nyokadai. Orang lah dari kadai itu nyoketuk pintu. Keluarlah anak ketek padusi kira-kira umur 8 tahun. Aka babang anak bisa awak bantu. Nya sebenarnya kau minta makanan lewat kali kau bang. Tapi takana pesan namanya balik. Ndak ada dia sudah salah ketuk. Untung saja anak itu arif. Bang, abang jangan bohong kau jawab. Awak calik muka abang pucik, lutui abang marete, abang kelaparan kan? Jadi di dunia ini arif itu yang perlu Pak. Ambo kalau ada orang mencalik-calik jam, ambo sedang ngaji kok Pak, mau berhenti je. Jangan dicalik-calik jam nak. Ambo orang Minang cancang talerek jadi uki. Takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibo lah tentu jantan betino. Kalau lebih itu orang jemaah jangan ditaruhnya kajian lah. Dia calik jawab tu, calik jam tu. Ini apa-apa. Ada orang yang mencalik jam. Kalau mengaji ambo melaki 2 jam 2 leh dah. Dia ambo nak tahu. Minum bercerai. Pai anak gadis tadi ke dalam, nyo ambil susu kambing angik. Sudah tu roti bakar. Or kali ke pitih ndak ada ke dak. Dek orang manggaleh nampak dia kan bertanya-tanya, berapa li ke dia? Pitih ndak ada ke? Ndak membahli sudah ada. Kau sedekah kami. Keluarga kami dia gilah dia Allah. Kalau abang belum dapat kerjaan, tidak ada uang, ke sini saja bang makan. Alaigak 10 kalinya ke sini Pak. Dapat dipertemukan dia oleh Allah dengan orang baik. Dapat ibu angkat orang baik, kaya. Ya kan? Disekolahkan. Ewar keli ko tak nyotak minyak Pak. Begitu dia ngean jalan. Aduh tak orang ku tak talu makin dia ngean baku. 16 tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ya nak pintar ya. 2 tahun kemudian dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak kita umur 8 tahun tadi kan lah gadis lah tu. Kira malang nasibnya sementara Pak. Jadi kalau ada kita sementara Pak. Jangan cepat putus asa.
Ambo masuk ketek dek nakal lupa nyo kecil orang kejadi kepala orang maliang. Manangi Hindu ambo pak. Manangi. Apa anak kau tu juga jadi kepala orang maliang tu? Kira ambo jadi viral lah tu. Apa ini? Jadi nasib manusia ini tidak bisa diterka. Di Malang pertamanya biasa itu baraki kaulu, baranang ketapian, basaki saki dahulu, mungkin sanang kemudian dirujuklah barubek ke rumah sakit kanker God. Yang membaca pertama surat rujukan itu adalah direktur rumah sakit ini, ditakdirkan Allah. Apa katanya? Ya Allah, ternyata yang sakit parah ini adalah anak kecil yang sama besarnya dengan saya dulu, yang sangat pemurah keluarga itu ya Allah. Memberi makan anak yatim, anak piatu yang tidak punya ayah dan ibu lagi ya Allah. Engkau tahu ya Allah, cuma ini rintihan saya. Anak yatim yang Malang itu dulu saya ya Allah, diberi makan oleh keluarga ini ya Allah. Penyakitnya berat ini menurut diagnosa saya sebagai dokter yang ilmu Engkau memberikan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan anak ini ya Allah. Mendoanya taruh dokter tu sambil mubek pak. Sebab kalau dokter tahu juga kamu pak, nyo pasti tahu yang menyembuhkan bukan obat paten, bukan dokter yang mumpuni ilmunya. Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila sakit tidak ada obat yang menyembuhkan, tidak ada dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Nyo ndak do minta uang jaminan ke do pak, nyo rawat sana tu. Salat hajat, salat tahajud, salat doa, ya kan? Nyo lakukan. Dia bermohon, ya Allah, penyakit anak ini berat, tapi bagi Engkau tidak ada yang berat ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya anak itu sembuh setelah 5 bulan pak. Ketika berhadapan dengan administrasi rumah sakit, anak tadi menangis. Bayarannya tidak tanggung mahalnya, juga ke dibayar. Orang tua sudah bangkrut, rumah sudah terbakar. Kita sakit seperti ini, tidak ada uang sepersen pun. Mendengar dia menangis itu, juga ada suara di belakang, Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu, Dik. Ternyata engkau lupa dengan saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah Ewar Kelly, anak yatim 16 tahun yang lalu. Keluargamu dan kamu sangat pemurah, memberi makan saya dengan takdir Allah. Sekarang setelah 16 tahun, Allah membalas jasa baikmu itu, Dik. Pulanglah, engkau tidak bayar lagi. Mencaliak anak berusigo, kiranya tampak tandonya cilalek. Itu eloknya apa cilalek kau pak? Ustaz Iswardi tu nyoba cilalek dak ke hidungnya kadang ada tanda-tanda khususnya. Nah pulang anak tadi tidak membayar sasennya le pak, penyakit lah sehat. Rupa deknya muda berubah gadis, setelah sembuh tu cepat pulihnya. Sebentar rambutnya nalah habis hari di kemo tu, lah panjang balik serupa mayang taurai. Mukunya lah balik bantu pawah di layang. Dagunya colabah tagantuang, hidungnya coda suntungga, bibirnya tipi hasam sauleh, bulu mato samui baririang. Anan di tengah tak boleh disabuyan, di bawah selai. Batihnya coparui padi, tuminya cotalua burung. Tidak ada orang di Riau ke serencak itu. Akhirnya dokter kau jatuh hati ke pasiennya. Nyo lamar, nyo tak mau pacaran no pak. Karena dokter taat, nyo langsung ingin nyo lamar jadi bininya.
Nyo lamarlah pasiennya tadi. Nyo lamar jo bahasa Inggris, ndak dapet den. Kita pindah ke bahasa Minang. Ndak ada. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang, dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alame udah cinta seorang. Cuy bu ulang pantun tu. Kan tak panjang tu pendek. Apa tanya mau ke ibu-ibu cik boleh? Ibu-ibu sudah sakit keras, sakit yang berbahaya. Sudah disembuhkan oleh Allah. Tidak membayar di rumah sakit. Ternyata direktur rumah sakit itu kena hati ke ibu. Nyo lamar ke bini nyo, ibu tolak. Ya itu. Kalau ditolak atau memutan dua durian. Nyo tarimo cinta hewar keli ko dia anak gadi itu. Nyo balik lo jo pantun ndak lo dapet di den bahasa Inggris itu. Kita pindahan ke Wasomi. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Sapakan sudah itulah bunyi seorgen tunggal. Itulah barale. Ya kan? Setelah mereka jadi suami istri, di samping rumahnya ada masjid dalam pembangunan. Nyo sudah saya berdua pak. Iko awak ndak berdua dosa banyak pak. Ya kan? Berdua saya sudah tanya. Begitu orang mengambil kesempatan untuk mencari kasih sayang Allah. Saya tidak memaksakan pak, cuma saya menganjurkan. Semoga walaupun tidak hari kini, hari esok, hari kapan saja, temuilah bapak pengurus untuk menyumbangkan sebagian harta kita kelanjutan Masjid Gufron ini. Dan itu bernilai yang akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga. Rumah yang baik kepada orang yang membangun rumah ibadah. Itulah tausiah kita dalam kita memuliakan tahun Islam, yang intinya kita harus hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Mari kita doa bersama, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami bersama-sama ya Allah dengan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Gufron dan jamaah-jamaah masjid tetangga, musala tetangga yang ikut meramaikan, memuliakan, memperingati menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah ini ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari kufur ya Allah. Kuatkanlah iman kami, tingkatkan ketakwaan kami ya Allah. Jadikanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan menjadi amal saleh bagi kami. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah. Bangunkan jembatan hati dalam hidup kami, sehingga dalam kebersamaan, dalam ukhuwah Islamiyah, apa saja pekerjaan yang berat, kalau kami berjamaah melakukannya akan terasa ringan ya Allah.
Jadi satu padukanlah hati kami untuk membangun rumah Engkau yang mulia ini. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan dari Engkau semuanya perlindungan untuk kami. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Sebelum kami kembali, dan jadikanlah kami yang setiap hari Engkau beri rezeki, jadikanlah kami bisa membagi rezeki itu untuk jalan Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari sifat bakhil, dekatkanlah kami dengan agama Engkau, jauhkan kami dari iblis dan setan. Ya Allah, jadikanlah generasi-generasi kami, anak keturunan kami, anak menantu dan cucu kami menjadi anak saleh yang salehah ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari ganja, jauhkan mereka dari ekstasi, jauhkan mereka dari segala macam obat-obat terlarang yang akan menjadikan mereka tersesat jauh dari jalan Engkau. Hindarkan anak-anak kami dari LGBT, dari perzinaan, dari pergaulan bebas yang membawa kehancuran moral dan akhlak. Ya Allah, Engkau yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami dan anak cucu kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Andaikan beliau itu merasakan panas di barzahnya, jadikanlah dingin ya Allah. Andaikan beliau itu ada kena azab ya Allah, hindarkanlah untuk masa selanjutnya ayah dan ibu kami dari azab ya Allah. Dan semua amal baik yang kami lakukan ya Allah, dengan niat kami bersama-sama, sampaikanlah sebahagian pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya kami semua berserah diri kepada Engkau. Untuk itu ya Allah, bantulah kami menghadapi orang-orang kafir yang tidak bersenang hati dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bis taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di ma letaknya jalan Kagugua, dake pasar Padang Lua, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayenya jani. Di ma cako pintu ka masuk, sinan lo pintu ka keluar, lah ambo lapeh jamaah jati nan suci jumuko nan jani. Pulang lalai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.